Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Pembinaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara berkembang, jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2013 mencapai 28,7 juta jiwa. Dalam pandangan teori konflik, masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil memiliki kemungkinan besar rentan terhadap penyakit. Banyaknya kebutuhan hidup mengurangi alokasi biaya kesehatan untuk individu dan keluarganya. Di sisi lain, rutinitas pekerjaan terus menghipit guna mencukupi kebutuhan keluarga tanpa diiringi dengan pemeliharaan kesehatan. Kondisi demikian semakin buruk saat kesehatan individu menurun, sedangkan biaya pengobatan tidak terjangkau. Kenyataan ini semakin mendukung pandangan bahwa status ekonomi yang rendah berhubungan erat dengan rendahnya kualitas kesehatan, bahkan rentan dengan kematian. Penyakit sejalan dengan konsentrasi kemiskinan, pemukiman golongan miskin kumuh, dan pekerja industrial. Meskipun akses pada pelayanan kesehatan terbuka, namun masih sering terjadi diskriminasi pada masyarakat miskin. Diskriminasi pelayanan kesehatan dapat muncul karena perbedaan sikap dalam pemberian pelayanan yang dipengaruhi status pengguna layanan. Status sosial ekonomi pengguna layanan kesehatan turut menentukan kualitas pelayanan yang diberikan dari tenaga kesehatan. Penghasilan pasien atau pengguna menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima. Kebutuhan para pasien dan keinginan para tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan disesuaikan dengan uang yang tersedia. Melihat berbagai hambatan yang dialami masyarakat miskin, lantas bagaimana nasib akses mereka ke pelayanan kesehatan? Bagaimana campur tangan pemerintah dalam persoalan ini? Masih adakah harapan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas? Pemerintah sejauh ini mengupayakan solusinya melalui program-program kesehatan dengan berbagai variannya yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah. Setidaknya, dengan varian program tersebut, masyarakat miskin terbantu untuk menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan masih sering terkendala oleh faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal meliputi, pertama, kurangnya kesadaran warga miskin untuk berperilaku hidup sehat. Yang kedua, kurangnya minat warga miskin untuk berobat ke puskesmas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang manfaat kartu As Keskin. Dan keempat, kurangnya partisipasi warga miskin dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Sedangkan kendala-kendala eksternal berasal dari penyedia layanan kesehatan, yaitu pertama, kurangnya jumlah tenaga kesehatan, yang kedua, kurangnya kualitas tenaga kesehatan, yang ketiga, kurangnya mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat, penempatan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Yang kelima, kurangnya sistem informasi kesehatan. Yang keenam, terbatasnya alokasi anggaran kesehatan. Dan yang ketujuh, terbatasnya fasilitas penunjang layanan kesehatan. Semua faktor tersebut mempengaruhi akses pelayanan kesehatan yang diterima warga miskin. Inovasi merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Inovasi tidaklah harus selalu berkaitan dengan penciptaan suatu produk yang canggih, tetapi lebih kepada bagaimana membuat suatu pekerjaan itu lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih murah. Pelayanan kesehatan pun mestinya diciptakan supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih murah pula. Pemikiran-pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk memunculkan inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi harapan sekaligus tuntutan bagi warga masyarakat. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi